Shalom, selamat pagi Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini. Kembali bersama dengan kami, keluarga besar Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih Indonesia, Evata Boyolali, bersama saya, Pendeta Noh Asbanu, dalam acara kebaktian ibadah kebaktian minggu pada kesempatan pagi hari ini. Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita akan memasuki ibadah raya pada pagi hari ini. Percayalah, apapun yang menjadi beban dan pergumulan saudara, Tuhan kita Yesus Kristus sanggup untuk menolong saya dan saudara pada pagi hari ini. Siapkan hati saudara, datanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Sang Gembala Agung, Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup untuk menolong saya dan saudara pada pagi hari ini. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan segera memulai acara kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat sebuah pujian. Tak usah ku takut, Allah menjagaku, El Shaddai.
Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang kasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama memetraikan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kemuliaan kuasa dan kasih Kristus nyata buat kita semuanya. Kita akan menaikkan kebaktian pada pagi hari ini, bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari pihak Allah Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang senantiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Oleh karena itu maka pada saat pagi hari ini, turunlah kepada saudara-saudari sekalian berkat anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati ibu dan bapak, saudara-saudara kasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini, hingga hari berada bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak buat anugerah dan kasih karunia-Mu, sehingga Engkau telah memelihara, melindungi dan menjaga kami sekalian, sekalipun kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang merajalela di sana sini Bapak. Bahkan kami berada saat di masa PPKM level 4 Bapak. Namun kami boleh bersyukur Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan dari Tuhan begitu nyata untuk kami semuanya. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami baik, tapi benar semua semata-mata karena anugerah dan kasih dari Allah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Allah, Engkau memberkati. Para pemimpin bangsa kami dari yang paling atas sampai kepada yang paling bawah diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk program vaksinasi yang saat ini sedang berjalan, biarlah Engkau memberkati Bapak. Dan kami mohon belas kasihan daripada Allah. Jauhkanlah bangsa kami Bapak, jauhkanlah semua umat milik kepunyaan-Mu, umat ciptaan-Mu Bapak. Oh, daripada pandemi COVID-19 ini Bapak, kami sadar Bapak, semua karena dosa dan pemberontakan kami, semua karena kejahatan kami ya Allah. Karena Bapak kasihanilah kami dan ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Bapak, oh pandemi COVID-19 boleh berlalu Bapak,
Dan kami boleh kembali beribadah sebagaimana biasanya, dan boleh beraktivitas sebagaimana biasanya ya Allah. Kami juga berdoa khusus Tuhan untuk kota di mana kami berada saat ini. Tuhan, kami memberkati kota kami ya Allah, karena kami tahu bahwa kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga Bapak. Kami juga menyerahkan Bapak untuk gereja-gereja di seberang muka bumi ini, diberkati oleh Tuhan, terutama Tuhan untuk GPIAI di seluruh persada Nusantara. Biarlah diberkati oleh Allah dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan Bapak untuk Ibu Surya yang masih dalam perawatan kesehatan. Tuhan memberkati Ibu sehat, Ibu kuat di dalam nama dan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian pula kekasih kami ya Allah yang saat ini mungkin sedang menjalani proses isolasi mandiri maupun proses isolasi terpusat ya Allah karena COVID-19. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan penghiburan untuk mereka sekalian. Terutama untuk kekasih kami ya Allah yang mungkin saat ini sedang berduka cita karena mereka telah kehilangan orang-orang yang terkasih ya Allah. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan untuk mereka semuanya. Terutama untuk sidang jemaat Tuhan akan memberkati. Demikian pula Tuhan para pemirsa dimanapun mereka berada pada saat pagi hari ini, semua diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan suara firman Tuhan. Biarlah Engkau akan berbicara untuk kami sekalian. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita akan mendengarkan suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Yang lebih berbahagia adalah saya dan saudara yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin berdua dengan permainan kecapi. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Dan berbahagialah saya dan saudara yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Bahkan lebih berbahagia adalah saya dan saudara yang percaya, setia dan taat untuk melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam buku 1450 Stories for Life, J.S. Anderson itu menceritakan kunjungannya ke sebuah gereja kecil di daerah pertanian di sebelah timur Alberta, Kanada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika J.S. Anderson sampai di daerah itu, maka dia kemudian melihat kondisi daerah itu mengalami kekeringan, mengalami berbagai persoalan yang cukup berat, yang saat itu sedang dihadapi oleh orang-orang yang ada di Alberta, Kanada pada waktu itu. Saudara yang terkasih, ketika J.S. Anderson mencoba untuk melihat akan situasi orang-orang yang ada di tempat itu, mereka semua mengalami kekeringan, mereka tidak bisa panen, bahkan mereka mengalami musim paceklik yang cukup besar. Namun saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika J.S. Anderson melihat orang-orang yang ada di sekitar itu, maka ia melihat ada seorang petani yang lain berbeda orang-orang yang ada di sekitar situ.
Saudara yang terkasih, orang-orang atau masyarakat yang ada di daerah itu di sebelah timur Alberta, mereka menjadi putus asa dan kecewa. Mereka menangis dan khawatir, cemas dan lain sebagainya. Tetapi sang petani, saudara yang terkasih, dia berbeda dengan teman-temannya yang lain, saudara. Sang petani, dia tetap bersukacita, dia tetap tersenyum sekalipun situasi paceklik, kekeringan yang cukup panjang yang terjadi di Alberta pada waktu itu. Saudara yang terkasih, J.S. Anderson kemudian memperhatikan orang ini. Kenapa orang ini tetap bersukacita? Kenapa orang ini tetap mantap? Kenapa orang ini tetap kuat? Sekalipun ada musim paceklik dan juga kekeringan yang cukup panjang, orang-orang mengeluh, sedangkan petani ini dia tetap bersyukur, dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saudara kasih, ketika J.S. Anderson melihat orang ini, maka ternyata orang ini berdiri dan dia kemudian mengutip firman Allah yang terdapat di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan sampai dengan ayat ke-18, yaitu dia boleh berkata bahwa dengan sungguh-sungguh petani itu kemudian berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, dan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi, namun aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam anakku yang menyelamatkan aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika J.S. Anderson mencoba untuk memperhatikan orang ini, maka dia begitu kagum dengan sikap daripada orang ini. Sekalipun ada musim paceklik karena kekeringan yang cukup panjang, namun orang ini dia boleh melihat bahwa orang ini tetap berpegang kepada janji firman Allah, bahwa sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan dan lain sebagainya, tetapi dia akan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh sang petani, sehingga kemudian J.S. Anderson mencoba untuk belajar dari sikap orang ini di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah penderitaan. Dia tetap bersukacita. Kenapa? Dia pegang janji firman Allah sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana sang petani yang tetap bersorak-sorai dan bersukacita sekalipun ada musim kering yang terjadi pada waktu itu, dan juga ada musim paceklik yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Alberta, Kanada. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah dengan Nabi Habakuk. Saudara yang terkasih, Nabi Habakuk ini adalah seorang nabi peratap. Nabi Habakuk adalah seorang nabi yang menangis di hadapan Tuhan. Kenapa dia menangis? Karena dia malah melihat akan kehidupan daripada orang-orang Israel pada waktu itu, yang mana kehidupan rohani mereka merosot. Mereka jatuh di dalam dosa. Mereka tidak berpaling kepada Allah, tetapi mereka membuat dewa-dewa kecacian yang sangat menjijikan di hadapan Tuhan. Sehingga kemudian sebagai seorang nabi, ketika dia melihat akan sikap daripada orang-orang Israel pada waktu itu, maka dia tahu bahwa akan datang hukuman yang begitu berat yang akan terjadi pada waktu itu. Saudara yang terkasih, Nabi Yeremia yang menuliskan kitab ratapan ini, dia melihat bahwa ada pembaruan yang luar biasa yang dilakukan oleh Raja Yosia ketika Yosia memerintah di Israel pada waktu itu. Tetapi setelah Yosia sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka anaknya kemudian naik tahta menggantikan akan Yosia. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak hidup takut akan Allah, tetapi dia hidup menurut kelakuan jahat daripada para leluhurnya. Dia kemudian membangun kembali mesbah-mesbah Baal, dewa-dewa kejijikan. Dia menyembah kepadanya. Sehingga sang nabi ketika melihat ini semuanya, maka dia tahu
bahwa sebentar lagi akan ada murka Tuhan yang menyala-nyala yang akan menimpa Israel pada waktu itu. Dan apa yang terjadi saudara yang terkasih, setelah 10 tahun setelah Raja Yosia meninggal dunia, maka datanglah tentara-tentara Babel dan menghancurkan akan Yerusalem. Orang-orang Israel, mereka ditolak, mereka mengalami penindasan, mereka mengalami Tuhan mengalami berbagai persoalan di dalam kehidupan mereka sekalian. Namun sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus sebagai seorang nabi, dia tidak melihat hanya memfokuskan diri untuk hanyut di dalam persoalan penderitaan yang akan terjadi pada waktu itu. Tapi dia tahu, dia melihat dengan mata iman kepada berbagai persoalan yang ada. Dan dia tahu bahwa Allah pasti akan menolong, Allah pasti akan menyelamatkan, Allah pasti akan membela akan umatnya yang mau kembali sungguh-sungguh kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai demikian pula kita sekalian saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah hampir 1 tahun lebih kita berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Di mana-mana ada penderitaan, di mana-mana ada tangisan, ada arangan karena berbagai kesulitan yang saat ini sedang kita alami. Saudara yang terkasih, bukan hanya orang-orang level atas, tetapi orang-orang yang kehidupannya menengah sampai kepada orang-orang yang bawah mengalami penderitaan yang sama. Kita boleh melihat bahwa hampir nasib semua orang itu sama ketika ada di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Namun sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita harus hanyut di dalam penderitaan? Apakah kita harus hanyut dan kita tidak bisa bersukacita di tengah-tengah pandemi COVID-19 sebagaimana kita alami saat ini? Mari kita belajar dari sang petani yang ada di sebelah timur Alberta. Kalau dia tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena dia pegang akan janji dari Allah, maka kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam segala situasi apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, terutama di dalam situasi pandemi COVID-19, tetap jaga hati, tetap bersukacita, tetap bersyukur kepada Allah, karena kita tahu kita punya Allah. Dia pasti akan menolong kita sekalian tepat dan indah pada waktunya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan perhatikan bahwa kehidupan daripada orang Kristen itu sebenarnya beda dengan orang-orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Allah berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Itulah sebenarnya kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Di dalam segala situasi apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, kita harus tetap menjaga sikap hati kita untuk tetap bersyukur dan bersukacita. Karena ketika kita bersyukur dan bersukacita, kita lihat bahwa apapun persoalan yang kita alami, ada Tuhan yang bisa menolong kita, ada Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, ada Tuhan yang pasti akan berikan kepada kita jalan keluar untuk kita dapat mengatasinya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berjumpa dengan seorang yang wajahnya begitu ceria dan tersenyum, bersukacita dan lain sebagainya, hati kita itu juga pasti akan terbawa untuk belajar tetap bersyukur dan bersukacita dalam segala hal. Nah, kehidupan daripada orang Kristen di dalam berbagai situasi itu harus seperti apa yang dialami oleh dan dilakukan oleh sang petani yang ada di sebelah timur Alberta, dan terutama kita juga harus belajar sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Sekalipun dia melihat bahwa akan ada murka Allah yang begitu besar, namun dia melihat dengan mata iman, Tuhan pasti akan memelihara umatnya, Tuhan pasti akan menyelamatkan umatnya, Tuhan pasti akan melindungi akan umatnya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sifat hidup daripada orang Kristen itu sebenarnya paradok dengan kehidupan orang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa kehidupan orang Kristen menghadapi kematian yang sebentar lagi bukan mengalami ketakutan atau tangisan yang lalu, tapi justru mereka bisa memuji Tuhan. Kenapa? Kok orang kadang-kadang melihat orang Kristen beraneh ya?
sudah memati tetap memuji Tuhan. Kematian bagi anak-anak Tuhan bukanlah momok yang menakutkan. Kematian bagi anak-anak Tuhan adalah awal di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian bagi anak-anak Tuhan adalah awal perjumpaan kita dengan Kristus Yesus Tuhan. Oh, kematian bagi anak-anak Tuhan adalah saat di mana kita akan mengalami sukacita yang abadi bersama dengan Kristus kekal selama-lamanya. Karena itu saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang Kristen mau diambang kematian sekalipun, dia akan tetap memuji Tuhan. Kenapa? Sebentar lagi dia tidak akan mengalami kesakitan. Sebentar lagi dia akan menikmati sukacita surgawi kekal selama-lamanya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang Kristen ini menghadapi fitnah dan amarah, kepahitan dan kebencian, justru mereka tetap tenang, mereka tetap damai dan bersukacita. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sekalian, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Jangan balas jahat dengan jahat, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Seandainya mereka tahu kebenaran, mereka tidak akan melakukan seperti itu. Tapi karena mereka tidak tahu tentang kebenaran, maka mereka melakukan hal itu. Karena itu orang Kristen bukan membalas, tetapi dia akan tetap tersenyum. Dan itulah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roberts di dalam bukunya Spiritual Emotion itu berkata bahwa timbulnya bentuk emosi yang tepat akan sukacita, syukur, pengharapan, dan damai, serta belas kasihan. Itu adalah merupakan ciri seorang individu yang telah ditobatkan, disucikan, dan diubahkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup orang Kristen yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hidup orang Kristen yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam segala hal, segala perkara, harus tetap bersyukur dan bersukacita. Sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 seperti ini, percayalah, pemeliharaan dari Tuhan pasti akan nyata untuk kita semuanya. Kalau kita sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mau belajar untuk tetap bersukacita sekalipun situasi tidak menyenangkan. Belajarlah untuk tetap bersukacita sekalipun kita ada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Percayalah, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan dari Tuhan untuk saudara-saudara sebagai orang-orang percaya dan takut akan Tuhan, itu pasti akan nyata untuk kita semuanya. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, mungkin Anda bertanya, bagaimana Pak Pendeta saya bisa bersyukur dan bersukacita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Ada beberapa hal yang akan dapat kita perhatikan dalam Tuhan Yesus Kristus dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, kita harus bersukacita dan bersyukur di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Allah adalah penyelamat kita. Dia adalah penyelamat kita. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan dapat menyelamatkan akan kita sekalian. Di ayat yang ke-18 firman Allah berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara yang terkasih, Nabi Habakuk ini boleh melihat saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa di tengah-tengah segala situasi yang begitu menakutkan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu, di mana dia boleh melihat bahwa sebentar lagi murka Allah itu akan nyata buat orang-orang Israel. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun Nabi Habakuk, dia boleh melihat saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah pasti akan menyelamatkan umatnya. Allah pasti akan menyelamatkan umatnya. Allah pasti akan membela akan umatnya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Habakuk tetap bersyukur dan bersukacita, bahkan beria-ria di dalam Tuhan. Kenapa? Dia tahu bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan. Tuhan pasti akan menolong. Karena apa? Karena dia adalah penyelamat buat saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi apapun yang saat ini sedang kita hadapi, di dalam situasi pandemi COVID-19, di dalam berbagai persoalan dan pergumulan yang kita alami saat ini, percayalah, penyelamatan yang berasal dari Tuhan itu tidak akan terlambat untuk saya dan saudara. Tapi sebagaimana Tuhan, sebagaimana yang menjadi iman pengharapan dari Nabi Habakuk, hendaklah kita memiliki pengharapan yang sama,
bahwa di dalam segala situasi yang saat ini sedang kita hadapi, di dalam situasi pandemi COVID-19, sebagaimana kita alami saat ini, percayalah, kita punya penyelamat. Percayalah, kita punya Allah. Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan menolong kita. Dia akan membela kita dalam segala hal, segala perkara. Karena itu sudah kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mau datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah sang juru selamat buat saya dan saudara. Bahkan ketika engkau harus binasa karena dosa dan kesalahan, Dia datang. Oh, dan mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Oh, sehingga Anda tidak binasa dalam lautan api neraka, tetapi Anda boleh diselamatkan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi hanya karena virus yang kecil, Dia pasti akan menolong kita sekalian. Dia pasti akan membela kita sekalian. Saudara yang terkasih, kalau memang Tuhan mau memanggil kita lewat pandemi COVID-19, pastilah kita akan meninggal dunia. Tetapi kalau tidak, maka percayalah, sehelai rambut di kepala tidak akan pernah rontok, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jagalah hatimu, tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Percayalah, Yesus Kristus adalah sang juru selamat bagi dunia ini. Yesus Kristus, Dia bukan hanya menyelamatkan engkau dari virus COVID-19, tapi Yesus Kristus mau menyelamatkan akan hidupmu, sehingga engkau tidak binasa di dalam lautan api neraka kekal selama-lamanya, tetapi engkau memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Kristus Yesus Tuhan, kekal selama-lamanya. Karena itu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah, di mana dari setiap persoalan yang kita alami, pasti ada rencana Tuhan yang indah untuk kita sekalian. Jangan hanya melihat akan situasi pandemi COVID-19 lalu kemudian Anda menjadi putus asa dan kecewa. Tapi percayalah, di balik dari semuanya ini pasti ada maksud Tuhan yang begitu indah. Pasti ada maksud Tuhan yang begitu sempurna untuk kita sekalian. Biasanya sudah ngasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau enggak COVID-19, kita jarang kumpul-kumpul dengan keluarga. Suami sibuk dengan pekerjaan, istri sibuk dengan pekerjaan, anak-anak sibuk dengan studi mereka dan lain sebagainya, sehingga ngumpul-ngumpul itu kadang-kadang jarang sekali. Tapi ketika pandemi COVID-19 ini tiba, kita bisa kumpul dan sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Anda dan saya sibuk, apakah Anda ingat akan Tuhan? Kadang-kadang waktu kita buang begitu saja, kita tidak pernah ingat Tuhan. Kalau kita ingat Tuhan pada saat kita butuh Tuhan, tapi kalau tidak butuh Tuhan, Anda tidak akan pernah ingat sama Tuhan. Anda ingat Tuhan pada saat ada masalah. Oh, kalau tidak ada masalah, Anda lupa sama Tuhan. Saudara terkasih, di mana dari semuanya ini ada maksud Tuhan memanggil saya dan saudara supaya pandemi COVID-19 ini Anda ditarik oleh Tuhan lebih dekat kepada Tuhan, supaya Anda boleh menikmati dan Anda boleh percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya dan saudara, ada rencana Tuhan yang begitu sempurna. Ia pasti menolong, Ia pasti menyelamatkan saya dan saudara. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika ada seorang anak muda yang berdoa kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan memberikan kepada dia sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata Tuhan tidak memberikan dia sekuntum bunga yang indah dan seekor kupu-kupu yang manis, tetapi justru Tuhan memberikan kepada dia sebonggol kaktus yang begitu jelek dan seekor ulat yang begitu menjijikkan. Ketika sang pemuda ini melihat bahwa permintaannya itu tidak dikabulkan oleh Bapa di sorga, dia kemudian protes sama Tuhan. Tuhan, saya akan minta sekuntum bunga yang bagus, bukan Tuhan memberikan kepada saya. Bukan saya minta sebonggol kaktus yang jelek seperti ini. Saya akan meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan boleh memberikan kepada saya seekor kupu-kupu yang manis. Tapi kenapa Tuhan Engkau memberikan kepada saya justru seekor ulat yang menjijikkan seperti ini? Orang ini kemudian menjadi putus asa dan kecewa. Dia kemudian tidak mau berdoa lagi. Tetapi sudah dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa saat kemudian dia melihat kaktus ini mulai tumbuh dengan bagus. Dan apa yang terjadi sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Kaktus ini kemudian menghasilkan bunga, dan bunganya begitu
indah, luar biasa, menakjubkan sekali. Kemudian ketika ia mencoba untuk memperhatikan ulat yang menjijikan, ternyata ulat ini berubah menjadi kepompong. Dan setelah menjadi kepompong, dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang begitu cantik. Saudara, pandemi COVID-19 itu mendatangkan duka dan air mata. Pandemi COVID-19 itu mendatangkan keputusasaan, bahkan seolah-olah melumpuhkan segala bidang dan sendi kehidupan kita dan juga bangsa dan negara. Tapi percayalah saudara, mungkin sebagaimana sang anak muda yang melihat sebonggol kaktus yang begitu jelek, demikian pula seekor ulat yang menjijikan. Percayalah, kalau dari sebonggol kaktus yang jelek itu muncul bunga, sekuntum bunga yang begitu luar biasa cantiknya. Dan dari seekor ulat yang menjijikan justru muncul seekor kupu-kupu yang begitu cantik. Percayalah, rencana-rencana Tuhan itu selalu indah buat kita sekalian. Bapa di surga tidak pernah salah merancang. Bapa di surga tidak pernah salah mengutuk. Di balik dari setiap proses kehidupan, Dia selalu siap untuk menolong dan menyelamatkan saya dan saudara. Segala rencana-rencananya indah adanya buat saya dan saudara. Jangan takut. Sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, mungkin rasa-rasanya kita melihat situasi begitu sukar dan sulit, seolah-olah kita akan dalam kaktus yang penuh dengan onak dan duri. Seolah-olah kita sedang menginjak-injak ulat yang begitu menjijikan. Rasa-rasanya kita tak kuat untuk bisa bertahan. Namun saudara, sebagaimana sebonggol kaktus yang jelek itu bisa menghasilkan sekuntum bunga yang bagus, dan dari seekor ulat yang menjijikan diubahkan Tuhan menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Kalau kau sungguh-sungguh mau belajar, kalau kau sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, percayalah, di balik daripada pandemi COVID-19 ada rencana Tuhan yang sempurna buat saya dan saudara. Supaya engkau ingat Tuhan, engkau tidak binasa dalam lautan neraka, tapi engkau beroleh hidup yang kekal bersama Kristus, kekal selama-lamanya. Yang kedua, mengapa kita tetap bersyukur dan bersuka cita di tengah-tengah pandemi COVID-19, sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini? Yang kedua, sudah dikasih dalam Tuhan ini Yesus Kristus, Allah pasti akan menolong kita sekalian untuk melewati berbagai persoalan kehidupan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Allah pasti akan menolong kita sekalian. Dia pasti akan berikan kepada saya dan saudara kekuatan untuk dapat melewati berbagai persoalan yang Anda hadapi di dalam kehidupan ini. Kita perhatikan ayat yang ke-19 bagian A dan B. Di situ dikatakan bahwa Allah Tuhanku itu kekuatan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan suara kebenaran firman Allah, kita perhatikan bahwa Nabi Habakuk sudah terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia melihat akan segala situasi yang ada, orang-orang menjadi putus asa karena mereka menyadari bahwa akibat daripada dosa dan kesalahan mereka, sebentar lagi akan datang penghukuman terhadap Allah. Akan datang murka Tuhan untuk menyala-nyala untuk mereka sekalian. Namun saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Habakuk justru melihat dari sisi yang lain. Dia melihat bahwa sekalipun mereka harus menghadapi berbagai persoalan, tekanan, masalah karena dosa dan pemberontakan mereka, mereka mungkin akan dibuang ke Babel menjadi tawanan di sana.
Namun di tengah-tengah segala situasi yang ada, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Habakuk justru melihat bahwa dalam segala situasi dan murka Allah yang menyala sekalipun, Dia adalah Allah yang tidak akan pernah membalas kepada kita sekalian setimpal dengan dosa dan kesalahan kita. Tapi justru Dia akan memberikan kepada kita sekalian kekuatan dan kemampuan untuk kita boleh cakap menanggung semuanya itu. Firman Allah berkata bahwa cobaan-cobaan yang kamu alami adalah cobaan-cobaan biasa yang tidak akan melebihi batas kemampuan. Tapi di mana semuanya itu Allah ada dan Allah akan memberikan kepada Anda dan saya jalan keluar untuk dapat mengatasinya. Karena sudah dikasih dengan Tuhan ini Yesus Kristus, apapun yang saat ini sedang Anda hadapi, percayalah Anda akan tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan kalau Anda diberikan kekuatan oleh Tuhan, walaupun Anda tubuhnya kecil, tetapi hendaklah Anda memiliki iman yang besar. Jangan sampai tubuhnya besar, badannya gemuk besar, tapi imannya amat sangat terdiri di depan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan ini Yesus Kristus, satu ketika saudara terkasih dalam Tuhan ini Yesus Kristus, ada seekor rusa yang kemudian dia melihat akan porsi tubuhnya. Ketika dia mencoba untuk melihat akan kondisi fisiknya, dia begitu bangga dengan tanduknya yang begitu meninggi. Dan dia memuji-muji tanduknya yang begitu meninggi dan menjulang ke atas. Dia mencoba untuk melihat tubuhnya ramping luar biasa. Ketika dia mencoba untuk melihat kakinya, dia putus asa dan kecewa dengan kakinya. Dia kemudian berkata, Tuhan, kenapa Engkau memberikan kakiku kecil sekali? Tidak seperti tanduk, tidak seperti badanku. Tapi kenapa Tuhan mengaruniakan kepadaku kaki yang kecil sekali? Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia lagi ngomel-ngomel sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau berikan aku kaki yang kecil? Aku bangga Tuhan memberikan saya tanduk yang menjulang tinggi. Tapi aku kecewa Tuhan, kenapa Tuhan memberikan kepada saya kaki yang kecil? Ketika rusa ini pergi untuk minum air, dia sambil ngotot minum air. Tiba-tiba dari kejauhan dia melihat singa. Dia mendengar suara singa mulai menerap. Dan singa ini mulai mendekat dan hampir menerkam si rusa. Tiba-tiba dia bergerak begitu cepat, sehingga singa ini lari menyelamatkan dirinya dari kejaran singa. Disitulah singa ini mulai menyadari, iya ya Tuhan, coba aku diberikan kaki seberat gajah. Apakah aku bisa tahan Tuhan untuk menyelamatkan diriku daripada kejaran singa yang mengawal dan hampir aku diterkam ya Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita menjadi putus asa dan kecewa Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 tidak bisa makan Tuhan. Hai anak-anak Tuhan, maaf, coba lihat perutmu. Tambah besar, tambah kecil. Coba lihat peranakanmu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, tambah kurus seperti rusa yang kurus nggak makan, ataukah tambah gemuk? Hai anak-anak Tuhan, coba timbang berat badanmu. Tambah atau kurang di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19? Kalau kurang mungkin karena Anda kurang makan, Anda malas makan. Tapi kalau tambah, itu bukti pemeliharaan dari Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, justru Anda bisa menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Badannya tambah gemuk, badannya ramping, seperti seekor rusa yang begitu luar biasa. Saudara, jangan membanggakan tanduk yang menjulang tinggi ke atas, tapi bersyukurlah
Lewat pandemi COVID-19 Anda dan saya dilatih supaya Anda peka dan lebih dekat dengan Tuhan. Anda peka untuk mendengarkan suara Tuhan, dan Anda belajar untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Justru di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 kita harus mengambil waktu untuk doa dan puasa. Jangan sampai hanya digemukkan terus, bobot badannya terus naik. Saudara, dengarkan baik-baik. Jarang orang mati karena kelaparan, tapi banyak orang yang mati karena terlalu banyak makan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 mengingatkan kepada kita sekalian supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bila perlu ambil doa dan puasa. Saudara terkasih, coba kalau tidak COVID-19, Anda sibuk, cari uang. Kapan bisa beli bakso? Uangnya banyak, tapi kadang-kadang cuma yang penting alas perut, apa saja disikat. Kapan bisa duduk bersama-sama dengan istri, anak-anak menikmati akan rezeki yang Tuhan berikan buat saya dan saudara? Pandemi COVID-19 Tuhan membawa kita untuk bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan beri untuk kita sekalian. Dengarkan baik-baik. Banyak orang diberikan kasih daripada Tuhan, berkat-berkat Allah. Tapi bukan dia yang menikmati, tetapi justru orang lain yang menikmati. Punya mobil mewah, tetapi yang biasa menggunakan mobil mewah ini, BMW, itu bukan Pak Bos, tetapi Pak Sopir. Punya TV gede, tetapi yang tiap hari nonton itu justru Mbok Inem, si pembantu rumah tangga. Punya rumah mewah, tetapi sering ditinggal untuk kejar berkat, sampai nggak puas-puas, semaput sendiri. Yang tinggal dan menikmati pembantu bersama tikus, kucing-kucing yang ada di rumah. Kapan Anda bisa menikmati? Bukankah lewat pandemi COVID-19 ini Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, nikmatilah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Karena satu ketika kita tidak bisa menikmati lagi surga hasil dalam Tuhan Yesus Kristus. Hai, nikmati, jangan hanya kejar berkat terus. Ada saatnya mencari, bekerja keras, itu harus. Tapi ada saatnya Anda perlu menikmati. Jangan hanya menikmati sendiri-sendiri, nikmati bersama istri, anak-anak. Oh, sesekali udahlah, beli sop buntut, makan bersama-sama. Aduh, beli bakso, makan bersama-sama. Nikmati. Jangan hanya mengejar berkat, ikat perut, tahan lapar. Ada saatnya kita menikmati. Dan itulah saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sekalian. Di dalam segala situasi apapun Tuhan pasti akan berikan kita kekuatan untuk dapat menolongnya, untuk dapat melewati berbagai persoalan yang kita alami. Dia pasti akan berikan kekuatan kepada saya dan saudara. Hal selanjutnya sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita tetap bersuka cita walaupun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19? Karena Tuhan akan dapat menolong kita melewati berbagai bukit-bukit persoalan yang kita alami di saat pandemi COVID-19. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan di ayat yang 19 di bagian terakhir itu dikatakan, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitmu. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan akan kebenaran daripada firman Allah, saudara terkasih, Tuhan akan membiarkan kita berjejak di atas bukit-bukit persoalan yang kita alami dalam kehidupan ini, terutama di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Saudara kasih, saya percaya, walaupun kita nggak punya uang sampai harus doa puasa di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, nggak mati saudara. Tuhan pasti akan menolong kita sekalian. Banyak persoalan, banyak orang di PHK, banyak orang tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Tapi kalau engkau mau pegang janji Tuhan,
Tuhan akan biarkan engkau berjejak di atas setiap bukit-bukit persoalan yang alami dalam pribadi. Saudara, Nabi Habakuk menyadari, sekalipun murka Allah pasti akan menyala karena dosa dan pemberontakan dari umat Israel. Sekalipun mereka akan tertawan, namun Tuhan pasti akan berikan kekuatan yang menolong umat Israel sehingga mereka akan berjejak di atas bukit-bukit yang mereka alami. Demikian pula kita saat ini, saudara. Kalau kita percaya bahwa kita adalah milik daripada Tuhan Yesus Kristus, Dia pasti akan menolong kita sekalian melewati berbagai bukit-bukit persoalan yang kita alami dalam kehidupan ini. Karena Dia adalah Tuhan, Dia pasti akan menolong kita sekalian. Dia pasti akan berikan kepada kita sekalian tantangan cobaan untuk melatih kita supaya kita lebih peka dan lebih dekat kepada Tuhan. Ketika engkau punya beban dan pergumulan hidup yang berat, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan engkau berjalan sendirian. Dia pasti akan menolong engkau karena Dia adalah gembala yang baik. Dia tidak akan memberikan tantangan melebihi batas kemampuan. Tetapi di bawah ini pada setiap persoalan yang kau alami, Dia akan tetap memegang engkau dengan tangan kanan yang penuh dengan kekuatan dan kuasa. Saudara yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki pengharapan yang pasti dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia mati bukan hanya untuk membawa Anda masuk ke surga kekal selama-lamanya, tapi firman Tuhan berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Saudara, kalau Anda percaya Anda adalah Tuhan, Anda punya Tuhan, kenapa Anda mengeluh? Kenapa Anda bersedih? Kenapa Anda harus larut di dalam duka? Bangkit, saudara, karena Anda dan saya tidak lepas dari sorot pengawasan mata Tuhan untuk saya dan saudara. Anda dan saya itu adalah milik Tuhan. Ingatlah Tuhan Yesus memegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan buat saya dan saudara. Kalau Anda percaya Anda adalah milik Tuhan, kalau Anda percaya Anda adalah anak Tuhan, maka percayalah Tuhan memegang engkau dengan tangan kanannya yang kuat, dan Dia akan memberikan kemenangan buat saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bola basket di tangan Anda dan saya itu hanya bisa dinilai atau berharga $19. Tapi kalau sebuah bola basket ada di tangan seorang yang bernama Michael Jordan, itu bisa berharga $33 juta. Kalau baseball di dalam tangan Anda dan saya itu mungkin hanya bisa berharga atau senilai $6. Tapi baseball di dalam tangan McGwire itu bisa berharga $19 juta. Tergantung di tangan siapa baseball tersebut. Sebuah raket tenis yang sederhana di tangan Anda dan saya, apalagi yang tidak tahu main tenis, apalah artinya? Tapi sebuah raket tenis dalam tangan seorang yang bernama Venus Williams itu justru menghasilkan kemenangan dalam kejuaraan dunia. Raket tenis itu berharga atau tidak tergantung di tangan siapa. Sebuah tongkat yang biasa di tangan saya dan saudara itu mungkin hanya sebatas sebuah kayu yang dibentuk menjadi tongkat. Tetapi sebuah tongkat di dalam tangan dari seorang yang bernama Musa itu bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Sehingga Firaun, raja Mesir yang hebat, itu pun menjadi terguncang karena tongkat yang ada di tangan Musa.
Karena ketika dia mengangkat tongkat, maka tulah terjadi di Mesir. Ketika Musa membawa tongkat itu dan sampai di Sungai Yordan, di Laut Mati, maka ketika dia mengulurkan tongkat ini ke Laut Mati akan pernah. Tergantung tongkat itu ada di tangan siapa. Sebuah ketapel yang sederhana di tangan saya dan saudara, apalagi kita yang tidak biasa menggunakan ketapel, itu nggak ada artinya apa-apa, saudara. Tetapi sebuah ketapel yang sederhana itu di tangan seorang yang bernama Daud, itu ternyata sebuah ketapel yang sederhana. Itu justru mengalahkan Goliat, raksasa orang Filistin. Tergantung ketapel itu di tangan siapa. 5 roti 2 ekor di tangan saya, aduh ini cuma cukup makan pagi untuk seorang. Apalagi baru buka puasa. Tapi 5 kapul roti dan 2 ekor ikan di tangan Tuhan Yesus, itu bisa digunakan untuk memberi 5.000 orang makan sampai kenyang. Lebihnya 12 bangku. Tergantung di tangan siapa. Sebuah paku dalam tanganku dan tangan Anda, itu hanya mungkin bisa digunakan untuk membuat sebuah sangkar burung yang gak begitu bagus. Tapi paku-paku dalam tangan Yesus itu menghasilkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Tergantung di tangan siapa paku tersebut. Saudara, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang merajalela, di tengah-tengah situasi PPKM level 4, banyak orang ketakutan, banyak orang cemas, putus asa dan kecewa. Apakah Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, Anda yakin sungguh-sungguh bahwa Anda dan saya adalah milik dari Tuhan kita Yesus Kristus? Yesus telah datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan saya dan saudara. Ia mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Hidup Anda, dan saya ada di dalam genggaman tangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga Dia akan tetap menjaga, Dia akan tetap melindungi, Dia akan tetap menaungi Anda dan saya. Sekalipun kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kalau Anda sungguh-sungguh percaya, mengapa Anda putus asa, mengapa Anda cemas, mengapa Anda khawatir, mengapa Anda harus hanyut dalam duka dan derita? Bangkitlah saudara, Anda dan saya adalah milik dari Tuhan Yesus. Dia telah menebus saya dan saudara, dan Anda dan saya ada senantiasa di dalam genggaman tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih, kita sudah mendengarkan suara firman Tuhan. Sekalipun kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kalau Anda menyadari bahwa Anda punya Yesus, Dia adalah penyelamat buat Anda dan saya. Anda punya Yesus yang akan memberikan kekuatan kepada Anda untuk melewati berbagai bukit persoalan. Anda punya Yesus yang akan dapat menolong dan menyelamatkan Anda. Ia menggenggam engkau erat dengan tangan kemakuasaannya. Kuatkan hati dan tetap bersyukur dan bersuka cita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Dia akan tetap memelihara dan melindungi saya dan saudara. Peganglah tangan Roh Kudus. Kita katakan pujian ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah Dia pasti akan melihara dan menjaga melindungi saya dan saudara. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan
terkasih, kita sudah mendengarkan surat firman Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini Anda kehilangan sukacita karena berbagai persoalan, bahkan mungkin ada berbagai musibah, ada berbagai masalah yang kau alami dalam kehidupan ini. Kehilangan pekerjaan, sulit untuk mencari nafkah, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan mungkin engkau kehilangan orang-orang terkasih. Apakah Anda percaya hidup Anda dan hidup orang-orang yang kau kasih semua dalam tangan Tuhan? Kalau engkau sungguh percaya, datanglah kepada Yesus saat ini. Mungkin engkau yang berbeban berat, datanglah kepada Yesus. Dia pasti akan menolong saya dan saudara. Atau mungkin ada di antara para pemirsa pada pagi hari ini, kau yang saat ini diliputi dengan berbagai persoalan kehidupan, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, ada berbagai masalah yang kau alami. Atau mungkin saat ini engkau sedang terpapar ketika engkau dipanggil pulang pada Tuhan lewat COVID-19. Apakah engkau bisa mendapatkan sukacita abadi dalam surga? Ataukah engkau belum memiliki satu pengharapan yang pasti? Kalau nanti engkau dipanggil pulang pada Tuhan, engkau akan kemana? Ingat, setelah kematian hanya ada dua tempat yang akan menanti saya dan saudara. Surga, di mana dalam surga ada sukacita yang kekal dan abadi. Di sana ada Kristus. Tapi ketika Anda dilemparkan ke dalam lautan api neraka, maka di sana hanya akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Bukan hanya sehari atau 2 hari, bukan hanya 1000 tahun atau 1.000.000 tahun, tapi kekal selama-lamanya. Saudara, kalau Anda mau mendapatkan hidup yang kekal bersama Kristus di surga, bukan hatimu saat ini, datanglah kepada Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati untuk orang-orang berdosa seperti saya dan saudara. Kalau kau mau percaya kepada Yesus dan mengundang Dia dalam hatimu menjadi Tuhan dan Raja serta Juru Selamat, Anda pasti akan selamat. Kalau engkau adalah orangnya, ikuti saya kita berdoa. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Kasihani saya, ampuni saya akan segala dosa dan kesalahan saya. Saya membuka pintu hati saya. Saya mengundang engkau, masuklah menjadi Tuhan dan Raja serta Juru Selamat pribadi dalam kehidupanku saat ini dan sampai selama-lamanya. Aku percaya engkau Tuhan dan Juru Selamat. Kau mati dan bangkit untuk saya orang berdosa. Catatlah namaku dalam kitab kehidupan. Haleluya. Amin. Saya mau berdoa buat saudara yang mungkin saat ini punya beban dan kekurangan hidup yang berat. Percayalah, apapun situasi kehidupan yang kau alami saat ini, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 sekalipun, Anda dan saya ada dalam tangan Tuhan. Kalau Anda dan saya diizinkan mati, pasti mati. Kalau tidak, saya rela di kepala, tidak akan berkontak. Anda dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Anda adalah orangnya, saya akan berdoa juga. Tuhan Yesus, lihat anak-anakmu saat ini. Mereka yang diperhadapkan dengan berbagai beban dan persoalan kehidupan. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, mungkin masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah kebutuhan hidup. Tuhan Yesus, kami ada dalam tangan-Mu. Pegang mereka, jamah mereka, berikan jalan keluar, berikan kekuatan, berikan penghiburan. Biarlah berkat dan kasih Tuhan melimpah untuk mereka semuanya. Yang sakit saat ini, dalam nama Yesus, kau disembuhkan, kau disembuhkan, kau disembuhkan. Karena firman Allah berkata, oleh bilur-bilur milik Kristus Yesus Tuhan, engkau telah sembuh, kau telah sembuh, kau telah sembuh. Dalam nama Yesus, sudah sembuh, sudah sembuh, sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, demikianlah surat kebenaran firman Allah undilah sekalian pada pagi hari ini. Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai dan
Tuhan memberkati kita sekalian. Ibu dan Bapak sudah terkasih, terutama untuk jemaat, mari kita terus berdoa sehingga situasi pandemi COVID-19 mulai mereda, dan kita terus berdoa sehingga kita boleh kembali untuk melaksanakan ibadah sebagaimana biasanya atau secara offline tatap muka. Terus berdoa, kami akan bergumul, kami akan berkoordinasi dengan para pengurus. Kita waktu yang tepat kita akan kembali untuk bisa beribadah sebagaimana biasanya. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih, seluruh acara kebaktian pada pagi hari ini Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memberkati. Mari kita akan akhiri kebaktian pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat, anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Roh Kudus, kiranya menyertai dan berkati Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian acara kebaktian pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu yang akan datang bersama kami, keluarga besar GPI Fata Boyolali.